Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 13 Desember 2021 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ancilla Domini, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Damai Kristus dan berkat-Nya selalu beserta kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan ya, sekarang sudah pekan Advent yang ketiga, dan tak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal. Semoga kita bukan hanya mempersiapkan yang sifatnya badaniah, jasmaniah, tapi kita juga mempersiapkan rohani, pikiran dan batin kita agar pantas untuk merayakan Natal. Pada kesempatan ini, saya sangat bersyukur karena saya kembali dipercaya untuk memberikan renungan pada audio Daily Fresh Juice. Dan sumber renungan pada hari ini, inspirasinya saya ambil dari bacaan Injil, yaitu Injil Matius bab 21, ayat 23 sampai dengan 27. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala serta pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya awali renungan hari ini ya dengan sebuah cerita. Ya, katakan ada tukang cukur bernama Sergio dan langganannya bernama Jorge. Saat Jorge datang, Sergio menyambutnya dengan ramah dan mempersilahkannya duduk. Sergio dengan sigapnya memotong rambut Jorge dengan gaya yang Sergio sudah ingat. Sampailah pada akhir sesi potong rambut. Ya, biasa kan udah potong rambut dibersih-bersihkan gitu kan ya. Nah, lalu pas Jorge mau bayar, Sergio berkata demikian, "Jorge, tahukah kamu kalau aku tuh tidak percaya Tuhan itu ada?" Jorge terkejut dan dia bertanya, "Mengapa demikian?" Lalu Sergio berkata lagi, "Kau lihat dunia ini, banyak sekali penderitaan, bencana, dan peperangan. Coba kau pikir, di mana Tuhan kalau gitu? Itu artinya Tuhan tidak ada." Lalu Jorge pun tersentak. Kemudian dia bilang, "Apapun katamu, Sergio, aku percaya kalau Tuhan itu ada." Dan Sergio berkata, "Ya, whatever Jorge, have a nice day." Nah, lalu Jorge membayar dan keluar dari barbershop itu. Saat keluar, dia melihat ada pengamen yang rambutnya gondrong ya, tidak terurus sampai gimbal-gimbal gitu nempel.
Maka Jorge memutuskan untuk membawa pengamen itu masuk ke barbershop di mana tempat Sergio kerja. Nah, ketika masuk dia bilang, "Sergio, aku juga tidak percaya tukang cukur itu ada." Lalu Sergio membalasnya, "Apa yang kau katakan? Baru saja aku potong rambutmu dengan gaya yang kau suka." Dan Jorge pun membalas, "Buktinya, kalau ada tukang cukur, kenapa masih ada orang seperti dia? Rambutnya tidak terurus." Dan Sergio pun membalas, "Kalau itu yang kau katakan, itu bukan karena tukang cukur tidak ada, melainkan mungkin dia tidak melihat adanya tanda, sign dari tokoku ini. Dan dia juga tidak datang kepadaku. Jadi bagaimana aku tahu kalau rambutnya tidak terurus?" Dan Jorge menutup pembicaraan itu dengan berkata, "Tepat katamu, Sergio. Maka perkara masalah pada dunia ini juga sama. Karena kita manusia tidak mampu melihat tanda-tanda yang Tuhan sudah berikan, dan kita sebagai manusia juga tidak mau datang kepada Tuhan." Oke, itu hanyalah sedikit cerita yang mengawali renungan hari ini. Kalau kita baca pada bacaan Injil hari ini, kita melihat bahwa kaum Farisi mempertanyakan asal kuasa Yesus. Nah, tapi Yesus pun juga cerdas. Yesus tidak langsung menjawab, dan malah Tuhan Yesus mengajak kaum Farisi itu untuk merenungkan dengan pertanyaan lainnya yang lebih jitu, lebih mematikan. Sebenarnya, pertanyaan orang-orang Farisi itu tidak perlu dijawab. Sebab dalam hati mereka sengaja menjebak Yesus untuk bisa membawa Tuhan Yesus pada pengadilan yang mereka mau. Apalagi kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, ini sudah dikisahkan bahwa Yesus sudah berada di dalam kota Yerusalem. Nah, yang artinya apa? Para kaum Farisi ingin menelanjangi Yesus di hadapan para penguasa Romawi agar mereka mudah untuk menghukum Tuhan Yesus. Berulang kali kita baca dalam Alkitab ya, bahwa tidak ada habisnya kaum Farisi mencobai Tuhan. Tidak ada habisnya, menjebak sampai meminta tanda. Sebenarnya mudah saja bagi Tuhan Yesus untuk mengungkapkan jati dirinya, memberikan tanda. Apapun yang kaum Farisi mau itu mudah saja buat Tuhan Yesus untuk memberikan. Tapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa kaum Farisi itu minta tanda bukan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, melainkan untuk menguji dan bahkan menjebak Tuhan Yesus. Related dengan kehidupan kita sekarang ini. Apakah kita masih minta tanda atau mukjizat pada Tuhan untuk menguji keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan, atau sebagai bentuk keberserahan kita kepada Tuhan Yesus? Ambil contoh, ada dua orang. Ya, katakan dua orang ini sama-sama pengusaha. Sama-sama berdoa mengajukan permohonan minta pada Tuhan Yesus agar bisnisnya berhasil. Yang satu, sikap batinnya karena dia percaya pada penyelenggaraan Tuhan Yesus. Dan doa permohonannya itu adalah bentuk kepercayaan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Dia percaya apa yang diminta akan dikabulkan. Di hatinya sudah ada Yesus. Yang satu lagi, sikap batinnya cuma ingin ngetes, cek ombak. Kalau anak muda sekarang bilang cek ombak. Mau tahu aja Tuhan tuh ada gak sih? Coba deh di doa begitu. Ya, dia tes, Tuhan ada gak? Ya kalau bisnisnya berhasil, analogi dia, korelasinya, oh Tuhan tuh ada. Tuhan tuh mendengar, gitu kan? Nah, satu permohonan dengan dua sikap batin yang berbeda. Kita manusia memang lemah. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna. Kita hanya belajar terus-menerus untuk menjadi sempurna seperti Bapa kita di surga sempurna adanya. Kita juga cukup sering terguncang imannya dalam hidup dan mempertanyakan keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan. Tidak hanya saudara-saudari,
saya pun juga begitu. Maka kita juga melihat di zaman Yesus dulu, para rasul. Ketika Tuhan Yesus wafat di salib, para rasul bagaimana? Bubar. Mereka terguncang imannya, terguncang mentalnya. Maka Tuhan Yesus perlu memberikan tanda kepada mereka, bukan untuk menjawab kedegilan hati, tetapi untuk pertama menggenapi nubuat mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah untuk mengobarkan kembali bara iman dan kepercayaan yang sedang redup. Jadi mereka tuh sudah meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Tapi goncangan tentang Tuhan Yesus wafat di salib membuat mereka menjadi redup iman dan kepercayaannya. Itulah yang perlu Tuhan Yesus barakan kembali untuk menyala. Tapi berbeda dengan kaum Farisi, Tuhan Yesus tidak memberikan satupun tanda kepada mereka. Karena apa? Karena kedegilan hati mereka, ya, kedegilan hati mereka yang sudah mengerak. Dan mau dikasih tanda seperti apapun, kaum Farisi juga tidak akan pernah percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Karena beda sudut pandang antara kaum Farisi dan juga para rasul. Para rasul percaya dan mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang mewahyukan diri menjadi manusia. Dan keselamatan ada pada Tuhan Yesus. Sedangkan kalau kaum Farisi berpikirnya adalah politis. Mereka ingin bebas dari jeratan penjajah Roma. Maka menjanjikan Tuhan Yesus itu sebagai raja yang bisa melawan dan membangkitkan pemberontakan kepada bangsa Roma pada saat itu. Sehingga mereka selalu berupaya untuk menjebak Tuhan Yesus. Beda sekali sudut pandang mereka dan keimanan mereka, kepercayaan mereka antara para rasul dengan kaum Farisi. Maka dari itu, yuk saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, mari kita dewasakan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Agar goncangan hidup, beban-beban hidup, permasalahan hidup dewasa ini sehebat apapun tidak akan menceraikan kita dari Tuhan Yesus. Teristimewa pada saat masa berat ini, masa pandemi ini. Jangan sampai kita tercerai-berai dari Tuhan Yesus. Maka pada pekan Advent yang ketiga ini, sebentar lagi kita mau merayakan Hari Raya Natal. Yuk kita bersih-bersih hati dan pikiran kita. Kita lakukan sakramen tobat. Kita aktif untuk membaca dan atau mendengarkan firman Tuhan. Berdoa pribadi maupun keluarga. Dan hadir dalam sakramen Ekaristi. Sehingga pada saat Hari Raya Natal, kita sama-sama lahir baru bersama Tuhan Yesus. Yang kelahirannya kita peringati sebentar lagi, teman-teman. Sebentar lagi akan Hari Raya Natal. Maka mari yuk kita benahi hati, pikiran, dan jiwa raga kita agar selalu terkoneksi dan selalu bersatu dengan pokok anggur yang hidup, yaitu Putra Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu atas bacaan Injil yang kami dengarkan pada hari ini. Bapa, kami manusia lemah. Kami mohon pertolongan-Mu dengan daya Roh Kudus, agar kami mampu untuk semakin mengerti dan menjalani ajaran dari Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Jangan sampai kami degil, sekalipun badai kehidupan ini
menggoncang-goncangkan kami. Jangan sampai kami menjadi degil dan menjadi tidak percaya, apalagi sampai-sampai mempertanyakan eksistensi keberadaanmu. Ya Bapa, bantulah kami untuk tetap setia pada iman kami, setia pada gereja Katolik yang kudus, dan senantiasa kami juga mau mempersiapkan diri untuk memperingati kelahiran putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sebentar lagi kami rayakan dalam perayaan Natal. Bunda Maria, doakanlah kami dan ajarkanlah kami mencintai Yesus Kristus, putramu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para pemirsa Fresh Juice sekalian. Jaga kesehatan, pupuk iman, dan senantiasa percaya kepada Yesus dan Gereja Katolik yang kudus. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 13 Desember 2021. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.